Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Nurul Anugrah Pratama, NIM D1A 021401, Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Mataram. Video ini saya buat bermaksud untuk memenuhi tugas dari Bapak Yohanes Joni Konya sebagai dosen pengampu saya di mata kuliah Hukum Pemerintah Daerah kelas E1. Dengan soal, jelaskan makna dan disertai contoh bahwa dalam pembagian urusan pemerintah antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah di Indonesia menggunakan teori residu atau sisa pemerintah yang secara khusus diatur dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Dan soal kedua, kemukakan secara singkat 3 syarat pembentukan suatu otonomi yang baru. Penjelasan mengenai teori residu. Teori residu menjelaskan bahwa lapangan hukum administrasi negara adalah sisa atau residu dari lapangan hukum setelah penambahan oleh hukum tata negara, hukum pidana material, dan hukum perdata material. Dan juga bisa dibilang pembagian suatu urusan diatur dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yaitu urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Pembagian urusan pemerintah antar pusat dan daerah berdasarkan ketentuan pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, urusan pemerintah terbagi atas urusan pemerintah absolut, urusan pemerintah konkuren, dan urusan pemerintah umum. Yang pertama, urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintahan pusat. Urusan pemerintahan absolut ini dapat dilaksanakan pemerintah pusat sendiri atau dengan melimpahkan wewenang kepada instansi vertikal yang ada di daerah atau gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Contohnya pada pasal 10, urusan pemerintah absolut meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, justisi, moneter, dan fisikal nasional, serta agama. Yang kedua, urusan pemerintah konkuren adalah urusan pemerintah yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten atau kota. Urusan negara pemerintahan konkuren yang disertakan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. Urusan pemerintahan konkuren dibedakan menjadi dua, yaitu urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib. Urusan pemerintahan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar. Pelayanan dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Jadi, urusan pemerintahan wajib diselenggarakan oleh semua daerah yang terdiri atas. Yang pertama, urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Dan yang terakhir adalah sosial. Yang kedua, urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar adalah yang pertama, tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertahanan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat, dan desa, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, urusan pemerintah pilihan. Urusan pemerintahan pilihan adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah, yaitu kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, perindustrian, transmigrasi. Yang ketiga, urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan. Berdasarkan pasal 25 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 disebutkan yang mencakup urusan pemerintah umum adalah yang pertama, pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka menetapkan pengalaman Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar atau Undang-Undang Dasar 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika, serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia.
pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa, pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, ras dan golongan lain guna mewujudkan stabilisasi, keamanan lokal, regional, dan nasional, penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintah yang ada di wilayah daerah provinsi dan daerah kabupaten atau kota. Tujuannya untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi, serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dan pelaksanaan urusan pemerintah yang bukan merupakan kewenangan daerah. Selanjutnya 3 syarat pembentukan daerah otonom baru. Yang pertama, syarat administratif. Syarat administratif untuk provinsi meliputi adanya persetujuan DPR kabupaten atau kota dan bupati atau wali kota yang akan menjadi cakupan wilayah provinsi. Persetujuan DPRD, provinsi induk dan gubernur, serta rekomendasi Menteri Dalam Negeri. Syarat administratif untuk kabupaten atau kota meliputi adanya persetujuan DPRD kabupaten atau kota dan bupati atau wali kota yang bersangkutan, persetujuan DPRD, provinsi dan gubernur, serta rekomendasi Menteri Dalam Negeri. Yang kedua, syarat teknis. Syarat teknis meliputi faktor yang menjadi dasar pembentukan daerah yang mencakup faktor-faktor. Yang pertama, kemampuan ekonomi, yang kedua, potensi daerah, ketiga, sosial budaya, keempat, sosial politik, dan masih banyak lagi. Yang ketiga, syarat fisik. Syarat fisik untuk membentukkan provinsi meliputi paling sedikit 5 kabupaten atau kota, paling sedikit 5 kecamatan untuk pembentukan kabupaten, 4 kecamatan untuk pembentukan kota, lokasi calon ibu kota, sarana dan prasarana pemerintah. Mungkin sekian dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.